Bab 469, terlalu percaya diri. Apa, Marissa, Clarice, dan yang lainnya semua terkejut dengan kata-kata Jordan. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Memikirkan bahwa Jordan setuju dengan Lauren bertukar nomor dengan pria lain. Bukankah Jordan memberi pelajaran kepada calon menantu itu sebelumnya? Mengapa tiba-tiba berubah ketika datang ke Chaiden? Mungkinkah karena Jordan mengenal Chaiden sebelumnya? Tapi hubungan mereka tidak begitu baik. Lauren sedikit terkejut, tetapi dia patuh pada suaminya. Oh, baiklah. Mengambil ponselnya, Lauren menambahkan nomor Chaiden. Clarice tertawa ketika dia melihat itu. Jordan, kamu akhirnya sadar. Anda bersedia untuk menyerah. Itu benar. Jika Anda mencintai seseorang, Anda tidak harus bergantung padanya selamanya. Cukup dengan melihatnya bahagia. Oh, maafkan saya. Aku lupa kamu tidak bisa melihat. Haha. Marissa juga sangat senang. Segera, dia tidak perlu menghadapi Jordan setiap hari. Namun segera, jamuan ulang tahun berakhir. Jordan dan Lauren berada di mobil yang sama. Lauren mengendarai Bentley Continental putih baru. Di dalam mobil, Lauren bertanya, "Hubby, mengapa Anda meminta saya untuk bertukar nomor dengan Chaiden? Juga, saya tahu bahwa Anda dan Chaiden bukan teman, tetapi Anda tampaknya berhubungan baik hari ini. Aku curiga Chaiden lah yang mengirim seseorang untuk meracuniku." Apa? Lauren langsung melambat. Kenapa kamu ingin aku bertukar nomor dengannya? Anda ingin saya menyelidikinya? Petik 2. Jordan menggelengkan kepalanya. Dia sangat cerdas, dan jika ada, dia bahkan lebih munafik dari sebelumnya. Akan sangat sulit bagimu untuk menemukan bukti apapun darinya. Saya mengobrol 1-lawan-1 dengannya hari ini. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda dan saya akan bercerai, dan saya bersedia mempercayakan Anda kepadanya. Lauren dengan cepat menyalakan lampu sinyal dan menghentikan mobil di sampingnya. Hubby, apakah kamu memberiku pergi? Jordan berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak. Aku tidak benar-benar buta. Saya memintanya untuk membantu saya menemukan penyebab kondisi saya. Jika dia adalah orang di baliknya, dia secara alami akan menyerahkan diri. Sambil memegang tangan Lauren, Jordan berkata, "Jangan khawatir, sayang. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh sehelai rambutmu." Oke, Lauren tidak mau berhubungan dengan Chaiden. Aku akan meminta Felicia menggunakan ponselku untuk bertukar pesan dengan Chaiden. Biarkan dia berpura-pura padaku. Petik 2. Baiklah. Sementara itu, di tempat parkir hotel, Chaiden telah kembali ke Mercedes-Benz G-Wagon tempat Sane menunggu. Hahaha. Chaiden tertawa gembira saat dia membuka pintu mobil. Dia tidak percaya betapa indahnya malam itu. Sane sedang berbaring dan beristirahat. Ketika dia melihat ekspresi bahagia Chaiden, dia segera duduk dan bertanya, "Chaiden, apa yang membuatmu begitu bahagia?" Chaiden berkata, "Saudaraku, bocah itu, Jordan, telah setuju untuk membiarkanku memiliki Lauren." Apa? Jordan memberikan istrinya kepadamu? Sane merasa ada yang tidak beres. Chaiden tersenyum. Iya, pria buta itu mengatakan bahwa dia tidak ingin menyeret Lauren selama sisa hidupnya dan dia berencana untuk bercerai. Dia tidak yakin tentang kandidat lain, tetapi dia mengenal saya dengan baik dan menganggap saya layak untuk Lauren. Namun, dia punya satu syarat. Dia memintaku untuk menangkap Tyler. Untuk apa? Tanya Sunny penasaran. Chaiden melanjutkan sambil tersenyum, Jordan telah mengebiri Tyler. Jadi Jordan sekarang curiga bahwa Tyler lah yang menyebabkan kebutaannya. Haha, idiot ini. Petik 2. Namun, Sane berkata dengan hati-hati, Chaiden, hati-hati dengan jebakan. Jordan bukanlah orang yang sederhana. Mungkinkah dia menjebakmu? Chaiden berkata, tidak, dia tidak. Anda tidak tahu. Keluarga Howard bahkan tidak menyukainya. Ibu mertuanya mengadakan seleksi publik untuk menantu baru tepat di depannya. Dia sama sekali tidak menganggap Jordan serius. Cukup jelas bahwa Jordan dan Lauren akan bercerai. Selain itu, Jordan menduga bahwa Tyler adalah pelakunya. Selama aku bisa meyakinkan Tyler untuk disalahkan, Jordan tidak akan pernah mencurigaiku. Bukankah itu hasil yang terbaik? Sane berpikir sejenak dan mengangguk. Ini akan menjadi hal yang baik jika itu yang terjadi. Chaiden menepuk bahu Sane dan berkata, "Haha, saudaraku, jangan khawatir. Tidak akan ada masalah kali ini. Setelah saya menyelesaikan masalah ini,
saya akan menikahi Lauren dan membawa kehormatan bagi keluarga kami. Begitu pula, Sane juga berharap Lauren bisa menjadi kakak iparnya. Baiklah, aku antar kamu ke bandara sekarang. Pergi ke Orlando untuk menemukan Bibi Rosie. Dia akan tahu di mana Tyler berada. Dengan itu, Sane menginjak pedal gas dan melaju menuju bandara. Pada malam hari, Chaiden datang ke lingkungan biasa. Chaiden, datang dan minum teh. Rosie membawakan secangkir teh untuk Chaiden dengan senyum di wajahnya. Meskipun dia tidak lagi secantik sebelumnya, dia memiliki sosok yang baik dan terlihat bagus dalam segala hal. Terima kasih Tante. Chaiden mengucapkan terima kasih dengan sopan. Ayah Tyler, Leonard, juga duduk di sofa. Namun, dia menatap televisi, mengabaikan Chaiden. Itu karena ketika dia pergi ke kediaman Husli sebelumnya, keluarga Husli tidak memperlakukannya sebagai tamu. Chaiden berkata, Bibi, Paman, saya datang untuk mengundang Tyler menjadi wakil presiden perusahaan di Breezy Express. Apa? Wakil presiden Breezy Express? Leonard dan Rosie terkejut. Mereka tahu bahwa Breezy Express baru-baru ini mendapatkan kembali dominasinya sebelumnya di dunia logistik. Leonard bertanya dengan tidak percaya, jika anak saya menjadi wakil presiden Breezy Express, bukankah statusnya akan setara dengan Anda dan Sane? Apakah keluarga Husli akan begitu baik? Bahkan Rosie, yang berasal dari keluarga Husli, tidak percaya bahwa keluarga Husli akan melakukan hal seperti itu. Dia sangat berharap ayahnya akan menyayangi Tyler, tapi meski begitu. Chaiden berkata, Paman, keluarga Husli mengalami kemunduran besar sebelumnya dan sangat menderita sebelum kembali ke puncak kami. Kakek saya belajar dari pengalaman itu. Keluarga harus bersatu. Bibi lahir dalam keluarga Husli dan kami juga menganggap Tyler sebagai bagian dari keluarga Husli. Karena itu, kakek berharap Tyler bisa datang ke perusahaan untuk membantu. Dengan lebih banyak orang, kita akan menjadi lebih kuat. Hanya ketika keluarga kita bersatu, kita tidak akan takut diserang. Kata-kata itu membuat Rosie menangis saat dia memegang tangan Leonard dengan penuh semangat. Ayah akhirnya sadar. Dia akhirnya menerima kita. Leonard juga sangat senang. Dia bangkrut sekarang. Jika dia bisa mendapatkan bantuan keluarga Husli, hanya masalah waktu sebelum dia mendapatkan kembali kekayaan dan statusnya sebelumnya. Melihat tipuannya berhasil, Chaiden segera bertanya, Bibi, Paman, di mana Tyler sekarang? Aku ingin melihatnya. Rosie berkata, dia pergi ke Thailand dan tidak memberitahu kami alamatnya karena dia mengatakan bahwa dia tidak ingin kami menemukannya. Saya akan mengirimkan nomornya saat ini. Pergi ke sana dan bujuk dia untuk kembali ke negara itu. Katakan padanya bahwa kedua anaknya sedang menunggu untuk dipukul. Chaiden terkejut lagi. Tyler punya anak. Sepertinya bibinya adalah orang yang berpandangan jauh ke depan dan cakap. Dia telah merencanakan ke depan dan memiliki anak ayah Tyler sebelumnya. Jika tidak, keluarga Colin tidak akan memiliki keturunan. Bab 470, Chaiden Courts Lauren. Malam berikutnya di klub malam Onyx di Bangkok, Thailand. Di bawah kendali DJ atas musik dan adegan, semua pengunjung klub malam menjadi heboh, menggelengkan kepala mengikuti irama musik dansa elektronik. Chaiden, bagaimanapun, duduk dengan tenang dan menyeruput whisky. Dia sedang tidak ingin berpesta karena menunggu Tyler. Setelah menghubungi Tyler tadi malam, dia memintanya untuk menemuinya di sini. Segera setelah itu, seorang wanita menawan dengan rambut panjang datang, menepuk bahu Chaiden dengan tangannya dan menunjuk ke pintu. Dia sepertinya mencoba mengajak Chaiden keluar untuk mengobrol. Chaiden mengira itu karena dia tampan dan beberapa gadis di klub malam menyukainya sehingga dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, maaf, saya sedang menunggu seseorang. Namun, wanita itu dengan keras memegang tangan Chaiden dalam upaya untuk menyeretnya pergi. Chaiden membentak dengan putus asa, wanita, ada apa denganmu? Aku bilang aku sedang menunggu seseorang. Apakah kamu tidak mengerti bahasa Inggris? Chaiden terus duduk dan minum. Yang mengejutkannya, wanita itu benar-benar tidak bisa berkata-kata dan dia membungkuk sebelum berseru keras ke telinganya, saya Tyler Collins. Chaiden mendengus dan hampir memuntahkan anggurnya setelah mendengar kata-kata itu. Dia menatap wanita di depannya dengan ngeri. Ini Tyler Collins. Musik di klub malam terlalu keras dan lampu redup. Mereka berdua berjalan keluar dari klub malam dan Chaiden mulai mengamati wanita di depannya. Sial, Tyler Collins, Anda menjalani operasi penggantian kelamin.
Tidak heran Anda menolak untuk pulang. Jika orang tuamu tahu tentang ini, mereka akan meledak. Chaiden menemukan bahwa Tyler telah benar-benar berubah secara drastis. Dia menjadi lebih kurus dan lebih adil. Tidak hanya itu, dia juga melakukan operasi kosmetik di wajahnya. Dari jauh, dia tampak seperti bom seksi yang bonafit. Chaiden berkata, "Aku pernah mendengar tentang apa yang terjadi padamu. Bajingan Jordan Stele itu benar-benar melakukan tindakan kejam padamu. Jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu." Tyler mengeluarkan sekotak rokok wanita dari tas Chanel-nya dan mengisap satu. Dia berkata, "Jangan mengungkit masa lalu lagi. Kita tidak boleh main-main dengan Jordan Stele. Selain itu, saya pikir cukup bagus menjadi seorang wanita." Petik 2. Chaiden terdiam. Tampaknya Tyler sangat puas dengan status quo. "Ngomong-ngomong, untuk apa kamu datang ke sini untuk mencariku?" Tyler bertanya sambil menghembuskan cincin asap. Chaiden bertanya, "Apakah Anda tahu bahwa Jordan Stele menjadi buta?" Berpura-pura terkejut, Tyler bertanya, "Buta? Tidak, siapa pelakunya?" Chaiden menjawab, "Jordan Stele curiga bahwa kaulah yang membiusnya." Tyler segera tampak tidak bersalah. "Ya Tuhan, aku tidak menyakitinya. Saya seorang wanita sekarang dan saya tidak memiliki kemampuan untuk berurusan dengan keturunan seperti dia." Sambil menepuk bahu Tyler, Chaiden berkata, "Saya tahu Anda bukan pelakunya, tetapi saya harap Anda menerima pujiannya." Tyler mendorong tangan Chaiden dengan jijik. "Mengapa saya harus mengakui sesuatu yang tidak saya lakukan?" Chaiden berkata, "Aku akan jujur padamu. Jordan memiliki seorang istri bernama Lauren Howard sekarang dan dia adalah pewaris keluarga terkenal di DC. Dia juga sangat cantik. Setelah Jordan menjadi buta, dia memutuskan untuk menceraikan Lauren. Dia berjanji untuk membiarkan saya memilikinya begitu saya membantunya menemukan pelakunya. Tyler, jika kamu mau membantuku dengan itu, aku akan membiarkan ayahmu kembali ke masa jayanya dan aku bahkan akan membantunya mencapai kejayaan yang lebih besar daripada yang dia lakukan dengan menjadikannya orang terkaya di Orlando. Dan aku akan memperlakukan anakmu seperti anakku juga. Aku bahkan akan memberi mereka beberapa bagian dari Breezy Express. Bagaimana menurutmu?" Berperilaku agak malu-malu, Tyler berkata, "Tapi masalahnya adalah saya tidak melakukannya. Bahkan jika aku mengakuinya, Jordan tidak akan mempercayaiku." Chaiden tersenyum dan berkata, "Yakinlah, aku akan membawa pelayan yang membubuhi minuman Jordan hari itu. Ketika saatnya tiba, Anda hanya perlu mengatakan bahwa Anda menghasutnya untuk melakukannya. Saya akan memohon belas kasihan atas nama Anda. Paling-paling, dia akan menghajarmu hingga menjadi bubur dan tidak lebih dari itu." Tyler bingung. "Mengapa Anda tahu pelayan yang membubuhi minuman Jordan? Apakah Anda yang berada di belakangnya?" Petik 2. Chaiden berpikir dalam hati bahwa tidak ada salahnya membiarkan Tyler mengetahui kebenaran karena Tyler membenci Jordan sama seperti dirinya. "Itu benar, aku mengirim seseorang untuk membiusnya. Binatang buas Jordan itu merampas kemampuanmu dan aku untuk menjadi pria sejati. Meracuninya untuk membuatnya buta dianggap sebagai hukuman ringan." Tyler menghela napas menyesal. Meskipun ingin membalas dendam pada Jordan, dia tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan keluar dari mempermainkan Jordan lagi. Dia juga tahu bahwa sepupunya adalah daging mati. Keduanya sepakat untuk kembali ke DC untuk melihat Jordan bersama keesokan paginya, dan malam itu, Chaiden kembali ke Hotel Amana di Bangkok. Pikiran untuk bisa secara resmi melamar Lauren setelah menyelesaikan tugas yang diberikan Jordan padanya besok membuatnya sangat bersemangat. Chaiden sekali lagi membuka kotak obrolan pesan teks dengan Lauren. Dia sengaja mengatur foto Lauren sebagai latar belakang obrolan dan setiap kali dia melihat wajah cantiknya di foto itu, hatinya akan melonjak dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia benar-benar merasa bahwa Hailey dan Lauren setara dalam hal kecantikan, tetapi Hailey belum pernah memberinya dampak sebesar itu sebelumnya. Alasannya adalah bahwa keluarga Lauren jauh lebih kaya daripada keluarga Hailey dan tingkat yang lebih tinggi dari keluarga Husely. Hanya pada titik ini saja, kecantikan Lauren lebih unggul dari Hailey. Sama seperti kebanyakan wanita menyukai orang kaya, pria juga menyukai gadis kaya yang tidak terjangkau dan memiliki latar belakang keluarga superior. Chaiden perlahan mengetik pesan teks dan mengirimkannya ke Lauren. "Lauren, aku sudah menemukan pelakunya yang meracuni suamimu. Itu si bajingan Tyler. Aku sudah menangkapnya dan aku akan membawanya ke DC besok agar Jordan bisa menanganinya."
Lauren dengan cepat menjawab, luar biasa, terima kasih. Faktanya, yang membalas pesan itu bukanlah Lauren sendiri, melainkan pelayannya, Felicia. Sejak keduanya bertukar nomor, Felicia lah yang membalas dan mengobrol dengan Chaiden melalui pesan teks. Karena dia lebih muda, gaya bicaranya sangat lucu dan dia akan mengirim beberapa emotikon dan stiker dari waktu ke waktu, menyebabkan Chaiden secara keliru percaya bahwa ini adalah tanda Lauren menjadi sangat menyukainya. Chaiden sama bersemangatnya untuk menerima balasan. Dia terus bertanya, apakah Jordan tertidur? Iya, Chaiden berkata, Lauren, bisakah saya mengobrol dengan Anda melalui pesan suara? Chaiden telah minum alkohol jadi dia cukup mabuk saat ini. Selain itu, setelah mengobrol dengannya selama lebih dari 1 hari, Chaiden merasa sudah waktunya untuk melangkah lebih jauh karena dia menyadari betapa antusiasnya dia dalam menjawab. Misalnya, dia ingin membisikkan hal-hal manis yang cabul. Felicia, yang berada di kamar pembantu di rumah Lauren, merasa kepalanya pusing. Dia menjawab, tenggorokan saya sakit, saya tidak ingin berbicara. Chaiden menjawab, tidak apa-apa, kamu bisa tetap diam. Aku akan puas bahkan hanya dengan mendengarmu bernafas. Lauren, kau seperti dewi dari surga bagiku. Napas dan senyummu sudah cukup untuk membuat seseorang merasa benar-benar puas. Felicia segera merasa bahwa kata-katanya benar-benar lembek dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Chaiden Husli bernafsu pada seseorang yang berada di luar kemampuannya. Beraninya dia mencoba mendekati Lauren. Bab 471, kamu tidak buta. Apakah tidak apa-apa? Ulang Chaiden. Lauren telah memberikan wewenang penuh kepada Felicia untuk berurusan dengan Chaiden. Meskipun Felicia membenci Chaiden, dia tidak bisa hanya menggurui dia. Karena Chaiden mengatakan tidak apa-apa baginya untuk tetap diam dan membiarkannya mendengar napasnya, Felicia akhirnya menjawab, oke. Melihat jawabannya, Chaiden sangat gembira dan segera memanggilnya. Tidak ada apa-apa selain keheningan. Dari saat panggilan terhubung, kedua pihak menjadi sangat sunyi. Chaiden bertanya dengan lembut, Lauren, apakah Jordan tidur di sebelahmu? Felicia mengiyakan. Chaiden sangat gembira dan bangga. Hahaha, Jordan Stelle, bagaimana? Aku masih lebih baik darimu, bukan? Istri Anda menunggu Anda tertidur dan diam-diam menelepon saya, seperti ketika Haley Camden datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan saya. Jadi bagaimana jika kamu mematahkan jariku dan membuatku menjadi tidak subur? Anda tidak akan pernah sebaik saya dalam hal mempermainkan wanita. Saya telah mengambil setiap istri yang pernah Anda miliki dari Anda. Hahaha. Chaiden sangat gembira karena dia mengira Lauren yang menjawab panggilan di samping Jordan. Jika itu masalahnya, Lauren bersedia menjawab telepon begitu larut malam berarti dia memiliki perasaan yang baik tentang Chaiden. Chaiden melanjutkan, Lauren, kamu sangat cantik. Anda adalah salah satu wanita paling cantik yang pernah saya temui dalam hidup saya. Sejujurnya, saya tidak pernah memiliki rasa rendah diri sepanjang hidup saya. Tetapi ketika saya bertemu Anda, saya tiba-tiba merasa bahwa harga diri saya agak turun. Petik 2. Namun, menghadapi pengakuan Chaiden, Felicia tidak menanggapi, karena takut dia akan mengeluarkan kucing itu dari karung. Chaiden berkata dengan lembut, Lauren, aku tahu kamu masih menyukai Jordan sekarang, tetapi dia adalah orang yang sangat arogan dan dia telah menjadi buta sekarang. Bagaimana dia bisa tahan untuk melibatkan Anda? Ah, Jordan sudah mengatakan bahwa dia akan menceraikanmu dan menyerahkanmu padaku. Bagaimana mungkin Chaiden Husli layak untukmu? Aku bahkan tidak berani berfantasi tentang berpelukan denganmu dalam mimpiku karena menurutku aku tidak layak sama sekali. Namun, Jordan adalah teman dekat saya yang senasib dengan saya. Karena dia sudah memberiku instruksi itu, bagaimana aku bisa mengecewakannya? Lauren, jika kamu beri aku kesempatan, aku berjanji untuk hanya mencintaimu dalam hidup ini. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Sementara itu, Chaiden terus mengaku padanya tetapi dia tidak menanggapi. Namun, meskipun Lauren tidak mengatakan ya, dia juga tidak mengatakan bahwa dia tidak mau. Jadi Chaiden menganggap diamnya sebagai persetujuan. Chaiden sangat gembira. Lauren, aku tahu Jordan ada di sebelahmu sekarang jadi kamu terlalu malu untuk membicarakan ini. Selain itu, Anda belum bercerai. Tapi aku sudah cukup bersyukur atas kenyataan bahwa kamu bersedia mendengarkan pengakuanku dengan tenang dan tidak menolakku. Kita akan bertemu besok. Sudah larut.
Pergi istirahat. Pada saat ini, Felicia setuju lagi. Mendengar suara Felicia, Chaiden mengira itu suara Lauren. Dia menutup teleponnya dan menutup matanya untuk mengenang. Suara yang sangat lembut, Lauren pasti mengakui dengan diam. Saya sudah lama mendengar bahwa Lauren adalah wanita yang cerewet dan pemarah yang berperilaku seperti seorang putri. Jika dia tidak menyukai seorang pria, dia akan berubah. Dia turun langsung tanpa ampun bahkan jika dia memiliki status bangsawan. Namun, dia tidak menolak pengakuanku barusan. Hahaha Lauren Howard akan segera menjadi wanitaku. Larut malam, Chaiden membawa dua orang ke rumah Lauren. Jordan, Lauren, dan tim semuanya duduk di rumah dan sudah lama menunggu. Chaiden masuk bersama Tyler dan seorang wanita muda. Jordan Stelle, Lauren. Chaiden menyapa Jordan dan Lauren dengan penuh semangat, sama sekali tidak menyadari bahwa hari ini akan menjadi hari kematiannya. Lauren kebetulan mengenakan gaun berpotongan rendah yang sangat megah dan indah yang dia kenakan ke pesta yang dia hadiri bersama ayahnya sore ini. Dari saat Chaiden melihatnya, imajinasinya menjadi liar dan dia hampir tidak bisa menahan keinginannya. Apakah Lauren memakai gaun ini karena aku? Dia benar-benar menghargaiku sebagai calon suaminya, haha. Chaiden sama sekali tidak menyadari bahwa ketika seseorang lebih dekat dengan kesuksesan, mereka juga cenderung lebih dekat dengan bahaya. Chaiden, apakah kamu membawa Tyler Collins? Tanya Jordan. Dengan tawa kasar, Chaiden berkata dengan sembrono, ya, wanita ini adalah Tyler. Oh, benar, saya lupa bahwa Anda tidak dapat melihat apa-apa, Jordan, Anda tahu. Setelah Tyler dikebiri olehmu, anak ini menjalani operasi penggantian kelamin dan sekarang telah menjadi seorang wanita. Siapa wanita di samping Tyler itu? Tanya Jordan. Chaiden buru-buru menjawab, wanita ini adalah orang yang dikirim Tyler untuk membiusmu. Angkat bicara. Chaiden menggonggong pada wanita muda itu. Wanita muda itu buru-buru berlutut untuk memohon belas kasihan kepada Jordan. Jordan, maafkan aku. Akulah yang membiusmu untuk menyakitimu malam itu di bawah dorongan Tyler. Tolong selamatkan hidupku. Petik 2. Wanita muda itu telah lama disuap oleh Chaiden. Bahkan jika dia diminta untuk mati di sini, dia bersedia melakukannya karena Chaiden telah membayarnya cukup. Obat apa yang kamu gunakan untuk menyakitiku? Tanya Jordan. Wanita muda itu mengeluarkan sebotol obat dan menyerahkannya kepada Jordan. Jordan bertanya dengan bingung, dokter saya mengatakan bahwa dia belum pernah melihat obat yang digunakan untuk membius saya. Chaiden husli, siapa yang membuat sebotol obat ini? Chaiden berkata, ini dari dokter luar biasa yang ditemukan Tyler di Thailand. Saya mencoba untuk menemukan dia untuk Anda tetapi tidak berhasil. Jordan, aku akan membantumu mencari dokter nanti. Terserah Anda untuk berurusan dengan Tyler dan wanita ini, terlepas dari apakah Anda ingin membunuh mereka atau memukul mereka. Setelah mengatakan itu, Chaiden mengambil inisiatif untuk berjalan ke arah Lauren dan dia bahkan berfantasi untuk mengulurkan tangan untuk menyentuh tangannya. Lauren, sesuatu yang berdarah mungkin terjadi selanjutnya. Aku akan membawamu keluar dulu. Chaiden merasa bahwa dengan kepribadian Jordan, dia akan memukuli Tyler dan wanita muda itu dengan keras. Dia bahkan mungkin mematahkan anggota badan mereka. Jadi dia ingin membawa Lauren pergi sebagai sikap yang sopan. Namun, yang mengejutkannya, memukul. Lauren menamparkan wajah Chaiden dan membentak, saya istri Jordan. Siapa kamu untuk menyentuhku? Juga, siapa kamu sampai memanggilku dengan namaku? Saat ini, Lauren sudah tahu bahwa Chaiden adalah sampah yang merugikan Jordan sehingga dia berhenti bersikap sopan. Menutupi wajahnya, Chaiden bingung dengan kemarahan yang ditunjukkannya padanya. Lauren, kami mengobrol dengan baik tadi malam. Bagaimana kau? Lauren berkata, Chaiden, dengarkan baik-baik, aku bahkan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun padamu. Itu adalah pelayanku yang mengirimimu pesan. Apa? Chaiden tercengang. Pada saat ini, dia menatap Jordan lagi, hanya untuk melihat bahwa Jordan perlahan bangkit dari tempat duduknya dengan amarah di matanya. Chaiden tiba-tiba merinding. Kemudian perasaan takut yang menusuk melanda dirinya saat dia mengingat sesuatu yang dikatakan Jordan sebelumnya. Tidak, ini tidak benar. Bagaimana Anda tahu bahwa orang di samping Tyler adalah seorang wanita? Jordan, kamu tidak buta. Bab 472, berurusan dengan Chaiden. Baru kemudian Chaiden menyadari bahwa Jordan bisa melihat.
Tatapan Jordan seperti obor yang menyala-nyala saat matanya memancarkan cahaya dan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia jelas tidak buta. Dia ingat Chaiden membiusnya dan kemudian berpura-pura tidak bersalah dan menyapanya dengan hormat sebelum mencoba merebut Lauren. Sebelumnya, Jordan telah memberi Chaiden kesempatan untuk hidup tetapi hari ini, dia tidak lagi memiliki kesempatan itu. Bang! Jordan meninju Chaiden di salah satu matanya. Arg! Chaiden segera menjerit kesakitan dan menutupi matanya dengan kedua tangannya. Jordan tidak menahan diri dan dia yakin matanya akan membengkak dalam waktu singkat. Chaiden Husli, tentu saja kamu ingin aku menjadi buta. Anda ingin membalas dendam pada saya dan merebut istri saya pergi lagi. Tapi kukatakan padamu, Lauren bukan Hailey. Belum lagi aku tidak buta, bahkan jika aku buta, kamu tidak akan pernah bisa merebutnya dariku. Lauren memandang Jordan dengan rasa terima kasih, merasa berbesar hati tentang apa yang dikatakannya tentang dia dan Hailey. Itu juga menunjukkan bahwa Jordan tidak berpikir bahwa Lauren tidak berperasaan dan tidak setia seperti Hailey yang akan meninggalkan suaminya untuk pria lain, selama mereka memperlakukannya dengan baik dan kaya. Ngeri, Chaiden buru-buru melompat untuk menjelaskan, Jordan, kamu salah paham. Orang yang menyakitimu adalah Tyler Collins, bukan aku. Tyler juga angkat bicara. Omong kosong. Tadi malam di Bangkok, Anda mengakui bahwa Andalah yang membius Jordan dan Andalah yang membawa wanita ini dan sebotol obat ke sini. Aku tidak mengenalnya sama sekali. Menutupi wajahnya dengan satu tangan, Chaiden menunjuk Tyler dengan tangan lainnya dengan putus asa. Tyler Collins, beraninya kau mengkhianatiku. Kamu gila. Kami seperti saudara. Kami kerabat. Beraninya kau berbicara untuknya dan tidak berdiri di sisiku. Apakah Anda lupa apa yang dia lakukan untuk Anda di tempat pertama? Dia adalah alasan kamu kehilangan kejantananmu. Tyler melingkarkan lengannya di dada dan berpunuk dengan dingin. Berhentilah mencoba membuatnya terlihat seperti kita sudah dekat. Kapan Anda pernah memperlakukan saya sebagai saudara? Ketika keluarga saya bangkrut, tidak ada keluarga Husli yang mau membantu. Jika Anda tidak jatuh cinta dengan Hailey dan ingin bercinta dengannya, apakah Anda akan melakukannya? Bersedia bekerja sama dengan saya. Anda adalah alasan saya dalam kesulitan ini hari ini. Petik 2. Kamu. Chaiden sangat marah. Pada titik ini, Chaiden tahu bahwa bukti yang memberatkannya sudah ada. Selain itu, Jordan telah lama menjebaknya dan penjelasan lebih lanjut darinya akan sia-sia. Chaiden meringkuk di sudut dan gemetar saat melihat mata pembunuh Jordan. Tuan Jordan, saudara laki-laki dan teman-teman saya semua tahu bahwa saya di sini hari ini. Jangan main-main atau melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Jika Anda mencurigai saya, Anda dapat menempuh jalur hukum untuk menuntut saya. Jika kamu berani berurusan denganku, para Husli pasti tidak akan melepaskanmu. Chaiden takut Jordan akan mengebirinya seperti bagaimana dia mengebiri Tyler. Jordan berkata, Anda tidak akan menghadapi perlakuan yang Tyler miliki karena Salvatore tidak ada di sini hari ini. Salvatore belum kembali sejak Jordan mengirimnya untuk mencari Victoria lebih dari 10 jam yang lalu. Chaiden, aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Tyler setidaknya masih bisa berdiri di sini dalam keadaan sehat, tapi kamu. Anda tidak akan pernah mendapatkan kesempatan ini lagi. Mendengar kata-kata Jordan, Chaiden menjadi pucat karena ketakutan. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membunuhku? Jangan coba-coba main-main. Keluarga Husli juga merupakan keluarga yang terkenal. Jika sesuatu terjadi padaku sekarang di rumah keluarga Howard juga tidak bisa kabur. Pada saat ini, Lauren berkata kepada Jordan, sayang, mengapa kita tidak menyerahkannya kepada kakekku untuk berurusan dengannya? Jordan tentu memiliki 100 cara untuk membuang Chaiden, seperti membunuhnya secara langsung, atau melemparkannya ke laut atau tanah tak bertuan. Namun, Jordan ingin tahu sikap Steles. Keluarga Howard akan segera mengetahui bahwa Jordan tidak buta dan kemudian terus mengandalkan Jordan untuk menemukan rahasia Steles. Karena keluarga Howard mengandalkan Steles untuk mendapatkan keuntungan, Jordan ingin tahu apa yang akan dilakukan keluarga Howard terhadap musuh mereka. Oke, panggil kakekmu. Oke, Lauren segera memberitahu Martin bahwa pelaku yang mencelakai Jordan telah ditemukan. Setengah jam kemudian, beberapa mobil tiba di luar gerbang, masing-masing dilindungi oleh personel khusus. Martin, Stefan, Marissa, dan Brett, semuanya telah tiba.
Kakek, ayah ibu. Lauren dengan cepat melangkah maju untuk menerima mereka. Martin mengangguk dengan ekspresi serius. Nah, di mana pelakunya yang melukai Jordan? Martin tampak sangat marah. Seseorang benar-benar memiliki nyali untuk menjebak cucu menantunya dan merusak rencananya untuk mengungkap rahasia Steles. Dia hanya pantas mati. Lauren menunjuk Chaiden yang meringkuk di sudut dan berkata, ini dia. Kerumunan terkejut, dan Marissa semakin tidak percaya. Chaiden yang melukai Jordan. Tidak mungkin, mungkinkah ada semacam kesalahpahaman? Petik 2. Bagi Marissa, Chaiden adalah calon menantu terbaik berikutnya. Sejak terakhir kali dia bertukar nomor dengannya di pesta ulang tahun, dia telah menunjukkan kebaikannya dan mencoba yang terbaik untuk masuk ke buku-buku bagusnya. Chaiden buru-buru berlutut di depan Martin. Howard Sir, saya tidak melakukannya. Jordan Stele hanya cemburu karena Lauren dan aku rukun, jadi dia menjebakku. Marissa mempercayai kata-kata Chaiden dan menuduh Jordan, kaulah yang mengizinkan Chaiden bertukar nomor dengan Lauren. Namun, sekarang setelah mereka rukun, Anda cemburu. Sebagai seorang pria, tidak bisakah kamu lebih murah hati? Lauren buru-buru berkata, Bu, jangan dengarkan omong kosong Chaiden. Dia pelakunya di balik ini dan dua orang ini bisa bersaksi melawannya. Martin memandang Tyler dan pelayan yang membius Jordan. Pada saat inilah tim berjalan dengan laptop dan menunjukkannya kepada Martin. Howard Sir, ini adalah rekaman pengawasan malam itu. Lihat, wanita yang paling dekat dengan gelas Jordan di video itu adalah wanita di depanmu. Mengenakan kacamatanya, Martin dengan hati-hati membandingkan kedua wanita itu, hanya untuk melihat bahwa memang wanita itu yang telah membius Jordan. Sebenarnya, Martin sudah lama memeriksa informasi semua pelayan malam itu. Akan mudah untuk menemukannya tetapi tidak mudah untuk menemukan pelakunya. Seseorang pasti telah disuap untuk melakukan itu. Martin memandang pelayan itu dan berkata, Nona muda, beritahu saya, siapa orang yang menyuruh Anda membius Jordan? Jika Anda berani berbohong kepada saya jamin keluarga Anda akan menderita kesengsaraan yang sama seperti Anda. Meskipun pelayan itu tidak tahu status dan kemampuan Martin yang sebenarnya, dia bisa merasakan bahwa dia jauh lebih kuat daripada Chaiden. Pelayan itu langsung berlutut dan berseru, Chaiden Huxley adalah orang yang memerintahkan saya untuk membius pria ini. Astaga, kepala Chaiden hampir meledak. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya menjelaskan, dia berhenti berlutut pada Martin dan sebaliknya, berlutut pada Marissa dan memeluk pahanya. Nyonya, Anda harus menyelamatkan saya. Saya memperlakukan Anda seperti ibu mertua saya atau lebih tepatnya, ibu saya sendiri. Anda harus menyelamatkan saya. Bab 469, terlalu percaya diri. Apa, Marissa?